sistem digestif. Yang pertama, intestinum tenue atau usus halus. Dinding usus kaya pembuluh darah mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dinding usus melepaskan yang pertama lendir, yaitu untuk melumasi isi usus. Yang kedua, air, membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Yang selanjutnya, usus halus atau intestinum, makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim atau bubur usus dan akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Villi mempunyai fungsi, yaitu memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenal dan berakhir di ligamentum teres. Usus 12 jari merupakan organ retroperitoneal atau tidak terbungkus oleh selaput peritoneum. Peritoneum merupakan lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas yang memudahkan untuk bergerak bebas. Usus 12 jari memiliki pH yaitu 9 dan terdapat 2 muara saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Proses mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Yang kedua, usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus, di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang seluruh usus halus antara 6-8 meter dan usus kosong panjangnya 2 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat jonjot-jonjot usus atau villi. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel globet dan plak Peyery. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum, bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH di antaranya 7 dan 8. Bisa jadi netral atau sedikit basah. Banyak terdapat villi untuk menyerap nutrisi yaitu gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, mineral, dan makanan yang belum diserap di jejunum. Enzim yang dikeluarkan usus halus, yang pertama enterokinase, yaitu mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang selanjutnya maltase, itu mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima erepsin atau dipeptidase, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Yang terakhir disakarase, yaitu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang selanjutnya usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli
menjadi feses. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Usus besar adalah bagian dari usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi sebagai yang pertama membantu penyerapan zat-zat gizi, yang kedua membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi dan bisa menyebabkan diare. Yang selanjutnya caecum atau cecum atau usus buntu adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam yang masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Yang selanjutnya apendik vermiformis atau umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari caecum pada tahap embrio. Umbai cacing berukuran sekitar 10 cm tetapi bisa bervariasi dari 2-20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut apendisitis atau radang umbai cacing. Apendisitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Operasi membuang umbai cacing dikenal sebagai appendektomi. Yang selanjutnya adalah anus. Feses akan didorong mendekati poros anus atau rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Rektum dan anus. Rektum adalah bahasa lain dari regere atau meluruskan, mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung besar. Selanjutnya adalah rektum dan anus. Rektum bahasa latinnya regere, meluruskan, mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar dan mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan untuk BAB, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian besar anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Yang selanjutnya adalah pankreas. Adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan enzim pencernaan
yaitu tripsin, amilase, lipase menjadi eksokrin. Yang kedua, hormon penting seperti insulin atau endokrin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan abdomen. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini dan pulau pankreas. Asini yaitu menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat dan berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang selanjutnya, hepar, liver, atau hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi, beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang berhubungan dengan vena yang lebih besar. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar atau vena porta dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang terakhir adalah kandung empedu dan saluran empedu. Empedu mempunyai dua fungsi penting. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.